Halo semua, apa kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan seorang wanita cantik yang ditinggalkan sendiri di sebuah pulau terpencil yang tak berpenghuni. Film ini juga memberikan pelajaran agar kita selalu berhati-hati dalam bermedia sosial. Dan inilah film yang berjudul Influencer tahun 2023. Cerita dimulai dengan pemandangan sebuah pulau terpencil yang sepi dari kehidupan manusia. Entah apa yang terjadi di sana, terlihat seorang wanita yang tampaknya terdampar di pulau tersebut. Selanjutnya, kisah berpindah pada seorang influencer cantik asal California bernama Madison. Wanita dengan akun centang biru ini sedang berlibur di negara Thailand. Seperti halnya selebgram pada umumnya, Madison selalu dengan antusias mengabadikan setiap momen dimanapun ia berada. Meskipun terkadang Madison tidak begitu menyukai rutinitas tersebut, ia tetap melakukannya. Namun, kebahagiaan liburan Madison berubah menjadi petualangan yang tak terduga. Setelah beberapa waktu berada di pulau tersebut, Madison menyadari bahwa keindahan yang ia bagikan di media sosial menjadi ironis. Ia harus menghadapi tantangan untuk bertahan hidup seorang diri di pulau terpencil tersebut. Melalui kisah ini, film memberikan pesan tentang kehati-hatian dalam bermedia sosial dan bagaimana realitas bisa berbeda dari yang terlihat di layar. Pada saat malam itu, Madison ditemukan menyendiri di sebuah bar. Tanpa ragu, ia memposting foto minumannya yang sedang ia minum. Tiba-tiba, seorang pria hidung belang mendekatinya. Pria tersebut mengatakan bahwa ia tahu tempat yang sangat bagus untuk berfoto. Sangat cocok bagi Madison yang hobi berfoto. Madison mencoba menolaknya dengan lembut. Namun keberuntungan bersama ketika seorang wanita dengan tanda lahir di wajahnya ikut dalam percakapan mereka. Wanita tersebut bernama Siwi. Siwi mengatakan bahwa ia lebih tahu daerah ini karena merupakan kampung halamannya. Setelah bercerita panjang lebar, mereka memutuskan untuk jalan-jalan di pinggir pantai. Sikap ramah Siwi membuat Madison merasa punya teman baru. Madison pun menceritakan tentang kelakuan pacarnya, yaitu Ryan, yang membatalkan liburan mereka. Melihat kekecewaan Madison, Siwi menawarkan untuk mengunjungi tempat yang indah di sana, di mana mereka dapat melihat matahari terbit. Sejak saat itu, keduanya semakin akrab. Setelah puas menjelajahi sepanjang hari, Madison masih terlihat memikirkan pacarnya. Melihat Madison yang termenung, Siwi mengajaknya untuk berpesta minuman. Ditemani dua pria asing yang mereka temui di sana. Lalu mereka kembali ke hotel yang ternyata masih satu lokasi. Namun, Madison merasa heran karena tidak dapat menemukan kunci kamarnya. Keheranannya bertambah saat ia melihat pintu kamarnya terbuka. Dengan penuh kecurigaan, Madison segera memeriksanya dan menemukan bahwa baju-bajunya berserakan di sana. Yang lebih buruk, paspornya malah hilang. Madison segera menghubungi Siwi untuk meminta bantuan. Siwi dengan baik hati membantu Madison membuat laporan ke polisi dan juga membantu proses pengurusan paspor sementara. Sambil menunggu pembuatan paspor baru, Siwi mengatakan bahwa proses ini akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Madison sangat kesal karena seharusnya ia sudah bisa pulang ke Amerika besok. Siwi mencoba menghibur Madison dengan menawarkan agar ia tinggal di tempatnya untuk sementara waktu. Meskipun awalnya Madison menolak, akhirnya ia menerima tawaran tersebut. Malam itu, Madison menghubungi pacarnya, yaitu Ryan, untuk memberikan kabar. Ia menjelaskan bahwa ia kehilangan paspornya, yang membuat ia untuk menunda kepulangannya ke Amerika. Namun, bukannya memberikan solusi, Ryan justru menyalahkan Madison atas kecerobohannya. Mendengar respon tersebut, Madison sangat kecewa dan memutuskan hubungan mereka. Dan ia mengakhiri percakapan dengan pahit. Dengan segala musibah yang telah terjadi, Madison mencoba untuk tetap tersenyum di depan kamera. Untungnya, Siwi selalu ada untuk menemaninya kemanapun ia pergi.
Siwi kemudian membawa Madison mengunjungi salah satu villa milik ayahnya dan berencana untuk mengajak Madison ke pulau yang sangat indah besok. I actually have a surprise for Jordan. Dan tibalah keesokan harinya, mereka sampai di dermaga untuk berangkat dengan perahu pribadi milik Siwi. Meskipun Madison ingin membagikan petualangannya, Siwi melarangnya, terutama saat Siwi mengambil foto. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di pulau terpencil yang tak berpenghuni. Hal itu memukau Madison dengan keindahannya. Madison ingin membuat video menggunakan ponselnya, akan tetapi sayang sekali tidak ada sinyal di sana. Tak lama kemudian, Madison melihat di sana seperti ada tanda seseorang menghitung sesuatu. Dan bersamaan dengan itu, Siwi memberitahu mereka untuk segera bersiap-siap karena mereka akan bermalam di sana. Mereka tampak bahagia menceritakan pengalaman hidup sambil minum bersama, yang pada akhirnya membuat mereka mabuk. 100% in my story. Tidak terasa pagi pun tiba. Siwi yang bangun lebih dulu nekat mengambil barang-barang milik Madison dan meninggalkannya sendiri di pulau itu. 3 minggu berlalu, Madison merasa ditinggal di pulau tersebut. Ternyata Siwi berpura-pura menjadi Madison. Ia pun menguasai semua akun dan kekayaan milik Madison. Siwi pandai meretas sehingga ia dapat berkomunikasi dengan follower Madison dan bahkan dengan pacar dan manajernya. Siwi selalu berdandan dan berpura-pura menjadi Madison. Ia pun mengedit wajahnya menjadi wajah Madison. Lalu, Siwi membuat postingan bahwa Madison memutuskan untuk berhenti menjadi selebgram dan akan menetap di Thailand. Suatu tindakan yang sengaja dia lakukan untuk menghilangkan jejak dan dengan leluasa menikmati kekayaan Madison. Beberapa hari kemudian, Siwi yang asyik membuka media sosial tanpa sengaja menemukan seseorang selebgram yang sedang berlibur di Thailand. Melihat postingan selebgram tersebut, Siwi dengan mudah menemukannya dan mulai mengikutinya. Setelah itu, Siwi mencoba mendekati Jessica dengan mengatakan bahwa patung yang dibelinya adalah palsu. Namun, dengan santai, Jessica menjawab bahwa itu tidak masalah karena hanya untuk mainan adiknya. Karena upaya semalam tidak berhasil, Siwi kembali memantau semua informasi dari media sosial Jessica. Di situ, Siwi mengetahui bahwa Jessica sangat suka dipuji. Ia pun kembali mengikuti Jessica dan kali ini ia akan mengaku sebagai salah satu followernya. Tanpa diduga, hal itu berhasil. You're right. So I came here to be around more people. Ketika ada kesempatan, Siwi mencuri kunci kamar hotel Jessica agar bisa ngobrol seperti yang pernah ia lakukan pada Madison. Yes. Let's do a few more. Oh, I love. Setelah berhasil menjalankan rencananya, Jessica yang kehilangan paspornya diajak oleh Siwi untuk tinggal sementara bersamanya sampai paspornya selesai. Namun, sesampainya di rumah, Siwi terkejut oleh banyak bunga seperti persiapan orang yang akan berkencan romantis. Ternyata, itu adalah Ryan yang sengaja datang untuk memberikan kejutan pada Madison. Siwi yang tak kehilangan akal mengaku sebagai teman Madison. Siwi juga mengatakan bahwa Madison sedang mimisan dan pergi entah ke mana. Tanpa curiga, Ryan percaya begitu saja dan mengatakan bahwa ia juga akan tinggal di sana beberapa saat. Jessica pun yang penasaran bertanya siapa pria itu. Siwi pun mengatakan bahwa Ryan adalah pacar temannya yang ikut menumpang di rumahnya. Keesokan harinya, Siwi melakukan berbagai cara agar Ryan bisa pergi dan kembali ke Amerika dengan menggunakan sebuah program. Ia melakukan panggilan palsu lengkap dengan suara Madison yang marah-marah dan menyuruh Ryan untuk pulang. Sungguh wanita yang licik. Setelah panggilan berakhir, datanglah Jessica mengajak mereka untuk jalan-jalan karena merasa bosan seharian di rumah. Seperti biasa, Siwi menawarkan tempat-tempat indah yang bisa mereka kunjungi. Saat Ryan dan Jessica mulai berfoto di sana, Siwi mulai merasa khawatir karena Ryan dengan cepat menceritakan kebobolan kamar hotel yang dialami oleh Madison. Siwi datang dengan cepat untuk mengalihkan perhatian dan buru-buru mengajak mereka ke tempat lain. Namun, ketika sampai di tempat baru, Ryan tetap menceritakan kebobolan tersebut, membuat Jessica merasa curiga karena nasib Madison hampir sama dengan dirinya. How often that happens here?
Merasa curiga terhadap Siwi, Jessica memutuskan untuk pulang lebih awal dan berniat untuk pergi. Namun, Siwi mengetahuinya dan mencoba untuk menghentikannya. Awalnya, Jessica mengatakan bahwa ia tidak ingin merepotkan Siwi. Akan tetapi Siwi terus menahannya hingga membuat Jessica kesal. Jessica mengatakan bahwa ia sudah tahu bahwa Madison tiba-tiba menghilang setelah berkenalan dengannya. Dan ia juga mengetahui bahwa villa itu bukan milik Siwi, melainkan disewa atas nama Ryan. Siwi pun merasa takut bahwa kejahatannya akan terbongkar dan ia pun jelas tidak tinggal diam. You don't have to pretend anymore. Setelah menghabisi Jessica, ia memasukkan jasadnya ke dalam koper dengan niat untuk membuangnya ke pulau. Sekarang, ia tinggal menikmati kekayaan Jessica. Setelah berhasil menghabisi Jessica, Siwi kini berniat untuk menghabisi Ryan juga. Namun, tiba-tiba ponselnya bunyi, berisi bahwa Ryan telah memposting foto Jessica bersama Siwi di Instagramnya. Siwi pun mulai khawatir bahwa identitasnya akan terbongkar. Ia mengurungkan niatnya dan mencari cara untuk menghapus postingan tersebut. Keesokan harinya, Siwi sengaja membuat postingan palsu di akun palsu Madison. Dan tak berselang lama, Ryan melihat postingan tersebut yang menunjukkan bahwa Madison kini memiliki pacar baru. Ryan yang langsung galau menjadikan kesempatan oleh Siwi untuk melaksanakan rencananya. Setelah berhasil menghapus postingan, Siwi merasa lega karena ia yakin identitasnya tidak akan terungkap. Keesokan harinya, Siwi mengantar Ryan ke pelebuhan tanpa perasaan khawatir seperti sebelumnya. Namun, Ryan masih belum percaya dengan perubahan drastis dalam sikap Madison yang sangat berbeda dari biasanya setelah kepergiannya. Setelah Ryan pergi, Siwi membakar pakaian Madison beserta paspor yang telah ia curi karena ia berniat untuk berperilaku seperti Jessica dan menikmati semua kekayaannya. Tanpa ia sadari, Ryan menunda kepulangannya karena ia ingin mencari Madison di sebuah villa tempat Madison berselfie dengan pacar barunya. Ternyata, om-om yang dulu merayu Madison menghampiri Ryan. Saat Ryan menjelaskan maksud kedatangannya, om tersebut mengingat Madison dan mengatakan bahwa kali terakhir ia melihat Madison pergi bersama seseorang perempuan yang memiliki tanda lahir di wajahnya. CEO itu tidak percaya dengan foto yang ditunjukkan oleh Ryan, menganggapnya sebagai foto editan karena menurutnya sudah beberapa hari mendung di daerah tersebut dan tidak secerah di foto. Mendengar ceritanya, ia merasa bahwa sesuatu telah terungkap tentang pacarnya yang kini entah berada di mana. Singkat cerita, Ryan menghubungi Silicon, teman baik Madison, yang juga merasakan keanehan dengan postingan Madison belakangan ini. Tanpa berlama-lama, Ryan mengecek postingan video Madison yang diunggah setelah kehilangan kontak dengan pacarnya. Setelah semuanya terungkap, keesokan harinya, Ryan mendatangi tempat kediaman Siwi yang terlihat sepi. Di sana, ia menemukan buku harian Madison yang menceritakan perjalanan ke sebuah pulau. Di akhir tulisan, Madison menjelaskan bahwa di pulau kecil itu, siapapun akan merasakan terisolasi karena tidak ada sinyal sama sekali. Tiba-tiba, Ryan mendengar seseorang datang ke sana. Ia menanyakan keberadaan Madison dan pulau yang pernah ditulis oleh pacarnya. Ryan kini bisa menebak bahwa Siwi adalah orang yang selalu memanfaatkan para turis untuk hidup enak. Terungkap identitas Siwi membuatnya tak berdaya. Siwi pun langsung mengantarkan Ryan ke pulau tersebut. Tapi sebelum mereka berangkat, terjadi hal tak terduga. Pertarungan itu akhirnya membuat Ryan tewas kehabisan nafas. Di keesokan harinya, Siwi membawa jasad Ryan dan Jessica ke pulau untuk dibuang. Akan tetapi, ketika sampai di pulau, Siwi sangat kaget menemukan tanda-tanda orang yang bertahan hidup dengan memakan ikan dan menampung air hujan. Ia menemukan coretan seseorang seperti sedang menghitung hari. Orang yang berhasil bertahan hidup berhasil menyatukan Siwi, dan ia berniat melakukan hal yang sama seperti ia lakukan pada dirinya.
Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat seru bukan? Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film dari saya. Bijaklah dalam bermedia sosial. Dan satu lagi, jangan mudah percaya dengan orang yang belum kamu kenal. Menurutmu, apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini, Bre? Tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari. Nah, sampai jumpa di next video. Bye-bye.